teman-teman, sudah tahu belum mengenai salah satu warisan budaya Indonesia yang terdapat di Yogyakarta yang dilindungi oleh UNESCO, yakni Taman Sari? Nah, jika belum, berikut ulasan mengenai Taman Sari. Taman Sari atau yang disebut sebagai Taman Sari Keraton Yogyakarta merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang dilindungi oleh UNESCO loh. Nah, Taman Sari ini didirikan pada zaman Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1758 dan selesai pembangunan pada tahun 1765. Bayangkan, 7 tahun loh masa pembangunannya. Lalu apa sih Taman Sari ini? Awalnya, Taman Sari diartikan sebagai taman yang indah, sebagai salah satu situs bekas taman atau kebun keluarga kerajaan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, fungsi dari Taman Sari ini tadi apa sih? Fungsi dari Taman Sari di sini adalah sebagai tempat bersenang-senang bagi keluarga kerajaan. Selain itu, tidak hanya sebagai tempat bersenang-senang saja, namun Taman Sari di sini merupakan benteng pertahanan dari kerajaan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang terletak di bagian utara. Lalu apa yang menarik dari Taman Sari? Ada 2 titik yang menarik dari Taman Sari. Yang pertama, kolam yang berada di tengah Taman Sari, di mana kolam ini pada saat itu sebagai tempat pemandian atau tempat berendamnya para putri-putri kerajaan. Hal ini difungsikan sebagai hal yang akan membangun keharmonisan kerajaan kala itu, di mana di sana mereka, keluarga kerajaan, akan bersenang-senang, bersenda gurau, bercanda, dan membangun keharmonisan. Lalu yang kedua itu ada situs Sumur Gumuling, di mana Sumur Gumuling ini seperti yang kita pikirkan bahwa sumur merupakan bangunan yang terdapat lubang dan di dalamnya ada air. Tidak, ternyata kita salah. Nah, di sini Sumur Gumuling itu ternyata ruangan bawah tanah yang digunakan sebagai tempat beribadah bagi keluarga kerajaan. Nah, di situ dilengkapi dengan adanya 5 anak tangga, di mana 5 anak tangga ini mendefinisikan sebagai 5 rukun Islam. Selain itu, Sumur Gumuling ini juga berfungsi sebagai tempat melarikan diri bagi keluarga kerajaan ketika kondisi urgent atau berbahaya. Menurut saya, kebudayaan Jawa yang terletak pada situs Taman Sari terletak pada arsitektur pintu yang ada di ruang sauna, yang mana pintunya dibuat agak rendah. Ini merupakan hal kebiasaan masyarakat Jawa, yaitu melaku bungkuk. Melaku bungkuk merupakan berjalan membungkuk saat melewati orang yang lebih tua. Kebiasaan ini diterapkan oleh anak untuk memiliki rasa sopan dan menghormati orang yang lebih tua. Di samping tradisi yang kental dengan budaya masyarakat Yogyakarta, Taman Sari juga memiliki bangunan-bangunan kuno yang menjadi simbol kebudayaan masyarakat terdahulu. Bangunan-bangunan tersebut kini dijadikan sebagai objek wisata. Objek wisata tersebut sangat rentan terhadap kerusakan. Oleh karenanya, perlu dilakukan pelestarian secara berkesinambungan supaya objek wisata yang memiliki sejarah tersebut dapat dilestarikan dan dapat dipertahankan hingga ke generasi yang akan datang. Tanggapan saya untuk budaya Jawa yang ada di situs Taman Sari adalah budaya yang ada di sana masih sangat asli dan terawat, dan Taman Sari ini adalah salah satu cagar budaya yang ada di Yogyakarta yang masih terus dilestarikan hingga sekarang. Menurut saya, dari Taman Sari ini kita dapat mengetahui pengetahuan mengenai berbagai keberagaman budaya dan agama. Situs Taman Sari merupakan situs bersejarah yang pernah saya kunjungi. Tidak hanya bangunan, namun juga sejarah yang menarik untuk diketahui baik oleh pengunjung maupun masyarakat asli Yogyakarta. Budaya Jawa menurut saya sangat menarik, terutama yang terlihat pada bangunan Taman Sari, karena Taman Sari merupakan cagar budaya yang masih sangat asri dan dilestarikan dan dijaga langsung oleh abdi dalam. Pasar Ngasem merupakan pasar tradisional tertua yang ada di Yogyakarta. Menurut sejarahnya, Pasar Ngasem telah berdiri sejak tahun 1809. Pasar Ngasem sendiri berlokasi di Jalan Polowijo nomor 11, Patehan, Kecamatan Keraton, Kota Yogyakarta. Dahulunya, Pasar Ngasem merupakan pasar tradisional yang menjual berbagai macam hewan peliharaan. Kemudian identik menjadi pasar burung setelah pedagang burung dari Pasar Beringharjo dipindahkan.
Sejak tahun 2010, Pasar Ngasem telah direlokasi menuju Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta oleh pemerintah kota daerah istimewa Yogyakarta. Sejak saat itu, Pasar Ngasem sudah tidak lagi menjual berbagai macam hewan peliharaan, namun telah beralih fungsi menjadi pasar tradisional yang sama dengan pasar-pasar pada umumnya. Menurut pendapat saya, dengan adanya situs Pasar Ngasem di daerah Jawa maupun Jogja, yaitu untuk mempresentasikan ekonomi kepada masyarakat dengan tujuan memberikan manfaat ekonomi secara luas. Menurut tanggapan saya tentang Pasar Ngasem adalah pasar tradisional yang masih menjual makanan khas Jogja dan barang-barang tradisi. Dan dengan adanya Pasar Ngasem, masyarakat Jawa bisa memenuhi kebutuhan UMKM dan perekonomian masyarakat. Menurut saya, Pasar Ngasem itu unik sekali dari adanya situs persepedaan dengan menikmati suasana yang ada di Pasar Ngasem. Selain itu, di Pasar Ngasem juga menyediakan makanan tradisional Jawa, sayur mayur, dan lainnya dengan harga yang sangat terjangkau. Menurut saya, Pasar Ngasem ini sama dengan pasar-pasar pada umumnya. Namun yang lebih uniknya, Pasar Ngasem ini dulu digunakan sebagai tempat jual beli burung. Bahkan burung terbesar ada di kota Yogyakarta dan dijual di Pasar Ngasem. Namun untuk sekarang, Pasar Ngasem itu sudah tidak lagi menjual burung, tetapi sebagai tempat penjual beli konsumen, sehingga Pasar Ngasem ini sekarang itu terkesan lebih sunyi dari sebelumnya. Menurut saya, Pasar Ngasem bukan hanya pasar biasa yang menyediakan berbagai macam kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga menyediakan tempat untuk mengadakan acara seperti acara kesenian, pameran, bazar, dan lain-lain. Menghargai dan saling menghormati merupakan salah satu sikap yang harus dimiliki oleh setiap orang demi terwujudnya rasa toleransi. Seperti halnya di dalam agama Konghucu, agama dengan etnis Tionghoa ini begitu menjunjung tinggi rasa toleransi. Misalkan saja, di dalam kawasan Klenteng Gondomanan yang terletak di Yogyakarta, di mana mereka saling menghargai, menghormati, dan saling memahami dengan masyarakat sekitar yang berbeda keyakinan dengan mereka. Masyarakat Yogyakarta sangat terbuka dengan perbedaan apapun. Mereka menerima perbedaan tersebut sebagai kekayaan Nusantara yang wajib dijaga kelestariannya. Sebuah bentuk implementasi dari kata Bhinneka Tunggal Ika di tanah Jawa, terutama Yogyakarta. Menurut saya sangat bagus, karena Klenteng Gondomanan ini bukan hanya saja sebagai tempat untuk beribadah, tetapi bisa juga menjadi tempat mempelajari budaya dari Tionghoa di masa lampau. Pendapat saya tentang Klenteng adalah keberadaan budaya inilah yang menjadi daya tarik wisatawan untuk melihat langsung berbagai agama, etnis, ras, dan budaya yang bersatu dan ada di kota Yogyakarta dan hidup secara harmonis. Disinilah letak keindahan Yogyakarta. Di tengah keberagaman yang ada, ternyata kita masih bisa menjaga keberagaman dan menjalin hubungan yang aman dan damai.